Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih grup diskusi dan rekomendasi sesi 19 atau bulan Maret 2023. Aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2023. Dan apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita lihat STS yang lagi jalan ya, STS 18. Di sini kita ada menu swing ya, rekomendasi swing, ada rekomendasi juga untuk scalping saham-saham gorengan. Dan untuk swing ini biasanya saham-saham blue chip aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sibuk, Mas Bro tetap bisa masuk grup rekomendasi. Nanti kita belinya saham swing aja. Dan bagi teman-teman yang belum jelas tentang STS diskusi dan rekomendasi Maret 2023, Mas Bro bisa langsung kontak aja saya di deskripsi teman-teman ya. Donasinya 100.000, bingung langsung kontak aja, nanti kita akan jelasin sebelum Mas Bro itu memutuskan untuk masuk atau enggak ke grup ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini hari Minggu saya akan bahas IPO lagi nih guys. Ini baru juga book building beberapa hari yang lalu kayaknya ya, baru muncul, dan kita langsung bahas aja. Di sini adalah PT Arsibuana Travelindo Tbk atau Hajj. Nah, ini adalah perusahaan travel umroh Mas Bro. Mantap sekali ya. Di sini untuk periode book build-nya tanggal 24 Februari sampai 9 Maret nih. Mungkin akhir-akhir Maret nih guys untuk IPO-nya. Dan di sini masih juga banyak sahamnya yang belum penawaran, belum offering ya, masih book building nih guys ya, banyak banget. Nanti coba akan kita update di tab komunitas mana saja saham yang kita akan ikuti nanti. Nah, kita lihat di sini Hajj ya, harganya 140 sampai 145 sampai ditawarkan adalah segini. Langsung kita akan bahas ke prospektusnya teman-teman ya. Nanti semoga ya bagi yang muslim bisa ikutan umroh juga lah ya. Nah, kita lihat di sini ya, penjamin emisi yaitu Surya Fajar Sekuritas. Nah, Surya Fajar Sekuritas di sini kita akan lihat historis dari SF. Nah, kita lihat SF di sini yang terakhir adalah VTNY teman-teman. Nah, VTNY ini adalah Surya Fajar, ini IPO yang terakhir banget saat UE-nya itu SF. Nah, kita lihat di sini untuk SF ini di hari pertama itu dikasih cuan sih kalau nggak salah ya. Di hari pertama itu dikasih cuan di SF, dan kalau misalnya nunggu beberapa hari atau seminggu lah ya, itu dikasih cuan yang agak banyak. Cuman di sini nggak arah, mungkin karena memang IPO-nya FVTNY itu harganya udah agak tinggi ya, di harga 400-an ini guys ya. Jadi agak tinggi. Kalau misalnya Haji ini ya mungkin aja arah. Nah, kita lihat di sini guys ya, langsung aja ke yang selanjutnya yaitu IBOS. Nah, ini papan akselerasi juga nih sama kayak si Hajj. Kita lihat si IBOS. Guys, IBOS. Nah, IBOS ini arah guys ya. Arah 2 kali lah ya si IBOS. Terus di bawah turun, terus naik lagi, tapi overall di bawah hancur teman-teman. Nah, di sini retail udah pada keluar semua, baru diterbangin. Lah, seperti itu ya cara underwriter sekarang ngipuin saham. Jadi untuk IPO-IPO belakangan ini digocek dulu teman-teman ya, kebanyakan digocek baru dinaikin lah seperti itu. Jadi teman-teman istilahnya masuk IPO-nya kalau menurut saya jangan banyak-banyak dulu di awal, baru nanti averaging down di bawah lah. Banyak kok yang belakang-belakang ini seperti itu, contohnya King ya, PGO juga sama ya, seperti itu, digocek dulu di bawah baru dinaikin. Jadi strategi untuk saat ini para retail masuk IPO saham itu nggak usah banyak-banyak waktu book buildingnya, waktu pesan IPO itu nggak usah banyak-banyak, sisain dananya buat nanti averaging down bawah aja. Seperti itu guys ya strateginya. Nah, terus selanjutnya adalah guys ya, adalah NTBK guys ya. Kita lihat NTBK juga saham 50 nih guys, kayak nggak salah ya. Woi, bener guys 50, tapi yang pasti udah dapat arah 2 kali lah. Terus WMPP ini bareng-bareng ya. Terus kita lihat yang sendiri aja guys. Yang sendiri di sini kita lihat Sebat dan SMF. Kita lihat ya Sebat. Sebat di sini. Sebat juga 50 ya. Cuman kalau kita lihat di sini sempat arah 2 kali lah, walaupun yang keduanya kebongkar ya. Kita lihat SMF, Saraswati guys. Saraswati, kita lihat kalau Saraswati ini arah berjilid-jilid teman-teman ya, tek, tapi kan ini tahun 2020 ya. Mungkin strateginya beda lah sama tahun ini ya, tahun 2023. Next, kita langsung saja lihat ke prospektusnya.
Nah, untuk yang pertama itu adalah nomor 13, teman-teman. Nah, 13. Nah, ini 13 di sini. Apa namanya, untuk oh ya, sebelum kita baca ke prospektusnya, kita lihat dulu apa namanya website dari Hajj dulu ya. Ini adalah websitenya teman-teman ya. Provider travel haji umroh lah seperti itu. Mungkin teman-teman yang udah pernah haji udah paham ya. Nih, guys. Ini disesuaikan dengan tema ya. Makanya saya pakai seperti ini. Sebenarnya topinya saya punya yang putih tapi saya cari nggak ada ya, pakai hitam ya. Nah, kita lihat di sini guys ya, ini travelnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah hotel-hotel yang ada di sana. Jadi kalau travel seperti ini, itu biasanya udah bekerja sama dengan hotel yang di Indonesia dan hotel yang di Arab guys ya. Kalau yang di Indonesia itu biasanya kalau kita habis umroh itu terus pulang ya. Dan pesawatnya besok hari, nah masih ada nginep 1 hari. Saya dulu gitu ya, di Jakarta itu saya masih nginep 1 hari lagi di salah satu hotel di Jakarta. Ya, udah kerja sama juga. Terus kalau yang di Arab itu ada di Mekah dan Madinah sih. Kalau di Jeddah saya nggak tahu ya. Cuman kalau yang saya itu kesini Mas Bro ya, Mawadah Al Sofah di Madinah. Kalau yang apa namanya, yang ini deket-deket apa namanya, Ka'bah ya. Jadi saya agak jauh sih. Kalau justru waktu apa namanya dulu waktu umroh itu saya dapat hotelnya di Mekah itu jauh, agak jauh ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi jalan kaki itu kalau nggak salah 20 menitan lah sampai ke Masjidil Haram ya. Kalau di Madinah itu deket banget ya, nempel banget di Madinah ya. Mungkin kalau nggak salah sih ini Mawadah Al Sofah ini untuk hotelnya dulu. Nah, soalnya bisa lihat aja di sini websitenya udah lengkap banget teman-teman. Langsung buka-buka aja apa namanya websitenya kalau teman-teman juga pengen umroh atau daftar haji lah seperti itu. Oke, kita langsung aja ke sini teman-teman, yaitu ke nomor 13. Nah, ini adalah sahamnya teman-teman, yaitu PT Madinah Imam Wisata. Di sini 70%, nanti masyarakatnya itu adalah 30% teman-teman. Nah, di sini ada bonus waran yaitu 5/4. Setiap dapat 5 saham baru di penawaran umum akan dapat 4 waran seri 1 dengan harga pelaksanaan 175. Nah, semoga aja nembusin inilah ya, karena nih IPO-nya di 140, 145 ya, arah 2 kali lah ya kalau akselerasi. Next, kita lihat di sini langsung aja ke bagian warannya udah kita bahas. Ke bagian nomor 18 yaitu rencana penggunaan dana teman-teman. Nomor 18 di sini. Rencana penggunaan dana 60% digunakan untuk reservasi tiket pesawat dan sisanya 40% digunakan untuk reservasi slot kamar hotel. Nah, ini nggak tahu kenapa IPO-nya buat ini. Ya, buat ini. Ini kan harusnya untuk reservasi tiket pesawat dan reservasi slot kamar hotel itu dibayar oleh dibayar oleh nasabahnya. Kok nasabah? Calon umroh apa sih namanya? Ya, calon ibadah umroh itu ya, calon travelnya atau orangnya yang daftar travel itu harusnya yang ngebayar ini, karena waktu itu juga biasanya kalau umroh seperti ini sebelum berangkat harus sudah lunas ya semua biayanya. Dan saya nggak tahu kenapa kok dia itu untuk ngelakuin ini pakai dana IPO. Apakah dana yang disetor oleh apa tuh namanya kalau itu ya, calon jamaah umrohnya itu apakah nggak ada gitu ya? Saya nggak tahu nih, jangan-jangan kayak si yang viral kemarin itu ya, apa itu yang viral kemarin tuh, pokoknya yang kacau itulah, umroh yang kacau, travel umroh yang kacau itu banyak yang nggak berangkat seperti itu. Saya takutnya seperti itu guys ya. Harusnya normalnya kedua reservasi tiket pesawat dan kamar hotel itu dilunasi oleh calon jamaah umrohnya atau calon jamaah hajinya udah lunas sebelum berangkat. Dan saya nggak tahu kenapa ini di dana IPO dipakai untuk hal yang seperti ini. Ya, harusnya dana IPO dipakai untuk buka cabang gitu ya di daerah mana seperti itu, atau istilahnya sewa ruko buat buka cabang di daerah tersebut. Ini kok malah buat tiket pesawat. Nih Mas Bro, harus hati-hati IPO ini teman-teman ya. Takutnya nanti ini travel ini nanti kedepannya bermasalah ya, karena dia untuk tiket dan kamar hotelnya dia pakai dana luar, bukan dana dari calon jamaah umrohnya. Takutnya udah pada nggak ada guys duit dari calon jamaah umroh. Jadi kita istilahnya harus hati-hati aja sebagai investor tentunya. Nah, kita lihat selanjutnya adalah nomor 16 yaitu pembatasan. Nih balik lagi ke atas. Nah, di sini ada lock up.
Di sini Mas Bro ya, lock-up-nya 8 bulan, tapi ya ini bisa dijual teman-teman. Ternyata udah Elite dan Zata itu waktu periode lock-up juga pemegang saham lamanya bisa jualan. Jadi nggak tahu BI itu bikin peraturan itu cuma buat dilanggar. Seperti itu guys ya. Peraturan BI itu cuma buat dilanggar teman-teman ya. Di lock tapi bisa dijual kok. Jadi nggak, sebenarnya ini hapus aja nih, nggak perlu ada gitu ya. Terus yang mau saya yang mau saya tengahkan yaitu di sini teman-teman ya, di nomor 20 yaitu tentang asetnya. Nah, kalau kita dilihat di sini teman-teman, ini adalah syarat papan pengembangan. Nah, syarat papan pengembangan. Kalau kita lihat dari prospektusnya teman-teman, nah yang pertama adalah perseroan terbatas, jelas syarat papan pengembangan ini perseroan terbatas. Terus masa operasionalnya itu membukukan pendapatan usaha lebih dari 12 bulan. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya, pendapatan usahanya itu dia laba 12 bulan kok. Nah, ini kan 12 bulannya itu kalau kita lihat dari tahun 2021 kan untung terus, berarti 2 tahun dia membukukan pendapatan usaha. Berarti syarat masuk papan pengembangan. Terus kalau dia laba usahanya boleh rugi, tapi proyeksi kedua sampai ke 6 tahun. Ke-6 tahun laba usahanya itu membukukan laba usaha dan laba bersih. Tapi ini kan udah masuk ya syaratnya seperti itu karena dia udah membukukan laba bersih. Terus laporan keuangan ini dia ukuran keuangan di sini. Aktiva berwujud lebih dari 5 miliar atau laba usaha lebih dari 1 miliar. Kalau kita lihat di sini laba usahanya lebih dari 1 miliar teman-teman ya. Nah, ini laba usahanya udah lebih dari 1 miliar di sini. Kalau kita lihat bahkan laba bersihnya aja udah 7 miliaran, berarti lebih dari 1 miliar dengan kapitalisasi saham lebih dari 100 miliar. Ini capsnya juga 200 miliar. Jadi artinya sampai ke sini aja udah masuk ke papan pengembangan sebenarnya. Terus kita lihat di sini jumlah saham ditawarkan ke publik segini ya. Atau jika ekuitas kurang dari 500 miliar, ini kan ekuitasnya kurang dari 500 miliar ya. Ya, ekuitasnya kurang dari 500 miliar. Di sini ekuitasnya itu 52 miliar. Maka saya ditawarkan itu minimal 20%. Nah, tadi yang ditawarkan adalah 30% atau 29,99%. Nah, itu udah 30% teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, semua syarat papan pengembangan HUTCH ini masuk. Ya enggak? Tapi kenapa dia berdasarkan ini dia masuk papan akselerasi. Ini prosesnya mirip kayak King teman-teman. King itu semua syarat papan pengembangan masuk. Kalau kita lihat dari syarat-syarat ini tentunya itu masuk semua. King masuk papan pengembangan, tapi dia finalnya di akselerasi. Nah, ini kayak King juga teman-teman ya. Sebenarnya dia rasio keuangannya masuk papan pengembangan, tapi nyatanya dia masuk akselerasi. Jadi bisa dibilang ya BI itu bikin suatu aturan buat dilanggar dia sendiri. Oh, ini semua masuk papan pengembangan syaratnya. Oh, kita masukin akselerasi aja. Seperti itu guys. Jadi ya namanya retail, kita cuman ngikutin aja sih, bisa nganut aja lah seperti itu. Dan saya udah capek-capek belajar ini sebenarnya bangke banget gitu loh. Udah ngitung-ngitung, ini masuk papan pengembangan, nggak kepake anjing gitu. Bangke bener syaratnya guys. Oke lah, nggak apa-apa ya, akselerasi guys ya, itu udah akselerasi, tapi syaratnya bisa masuk papan pengembangan tapi dimasukin akselerasi lah, mungkin seperti itu. Oke, terus nomor 127 teman-teman. Kita lihat nomor 127 di karyawan teman-teman ya. Di sini karyawan, kalau kita lihat karyawannya sedikit, namanya juga travel ya. Travel umroh itu kan sebenarnya karyawannya nggak terlalu banyak. Mungkin orang pemandunya yang di sana ya, pemandunya kan kalau kita umroh itu kan ada pemandu, mungkin juga dia termasuk orang luar yang disewa gitu ya. Jadi dibayar setiap ada, misalnya si haji ini ngirimin jamaah umroh ke sana, terus mereka itu disewa gitu ya, istilahnya guide-nya gitu ya, guide-nya disewa untuk gimana sih cara ngajarin umroh seperti itu sampai selesai dibayar. Seperti jadi istilahnya sebenarnya nggak masuk ke karyawan juga. Mungkin karyawan-karyawan ini itu masuknya ya cuman yang bagian administrasi seperti itu. Dan salesnya pun juga sales luar loh. Jadi waktu itu kebanyakan travel umroh itu salesnya sales luar. Jadi pakai sistem MLM lah seperti itu. Ya, jadi kalau lu berhasil dapetin orang dan dia udah bayar dikasih 500.000 seperti itu. Rata-rata seperti itu guys. Jadi wajar lah kalau karyawan itu cuma sedikit gitu ya.
Next kita lihat nomor 136. Kita lihat 136. Nah, di sini ada kebijakan dividen, teman-teman. Di sini setelah peran umum pada saham ini mulai tahun 2025 dan seterusnya, itu manajemen perusahaan termasuk membayar dividen kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 25% atas laba bersih tahun berjalan. Nah, berarti dia mau bagi dividen minimal tahun 2026. Lama banget, guys. Masih 3 tahun ya. Nice. Investor sabar. Investor apa store nih. Kalau misalnya ikut IPO terus dibawa ARB berjilid-jilid sampai 50 ya store, guys. Store ya. Next, kita langsung lihat aja ke rasio keuangan. Nah, kita lihat di sini udah saya bilang tadi, ini kalau kita lihat ukuran rasio keuangannya ini masuk papan pengembangan, tapi nyatanya dia berdasarkan tulisan ini dia masuk papan akselerasi. Ini mirip King ya. King ini semuanya masuk papan pengembangan, tapi akhirnya finalnya masuk ke akselerasi. Nah, Mas Bro harus hati-hati ya untuk di perusahaan yang seperti ini. Takutnya kayak King gitu ya, dibawa ARB ya ke Mas Bro udah sell dia baru naik seperti itu. Mending masuk dikit aja. Nanti kalau dia dibawa turun, hajar bawah baru naik seperti itu, mirip strateginya King ya. Oke, kita lihat harganya segini, teman-teman. Harga bukunya cuma 32, jadi otomatis nanti kalau dia IPO PBV-nya udah 4 kali ya. Terus untuk pernya 36 dan 39 kali. Pernya ya lumayan oke lah sebenarnya, tapi ya termasuk tinggi. Untuk DER-nya masih di bawah 100%, jadi masih aman-aman aja sebenarnya kalau masalah hutangnya. Tapi nggak tahu kenapa dana IPO-nya digunakan untuk reservasi hotel, guys ya. Apakah jamaah umrohnya itu utang dulu ya? Saya juga heran, guys. Tapi pengalaman saya itu saya harus lunas dulu sebelum berangkat, teman-teman. Oke, terus di sini ROE, teman-teman ya. ROE-nya itu 11% ya, lumayan oke lah seperti itu. Terus untuk IPS-nya 3 rupiah, dan untuk caps-nya di sini adalah 200 dan 230 ya. 224 miliar dan 232 miliar. Artinya ini masuk ya papan gorengan lah ya, dan gorengan akselerasi seperti itu. Untuk kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya kalau saya sih karena ada warannya mungkin akan ikut, tapi porsinya kecil aja, guys ya. 1 slot, 200 slot gitu aja, guys. Untuk happy-happy. Dan kalau kita beli sedikit, kalau jatahnya banyak itu nggak masalah. Kalau beli 100 slot jatah 50 lot itu nggak masalah. Nanti kayak King itu kalau bisa dibawa turun mulai kebongkar, kita malah hajar bawah aja gitu, seperti itu, guys. Next, mungkin itu aja message dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.